Halo guys, jumpa lagi di channel Sobat Drakor. Hari ini aku bakal mengulas drama yang genrenya aku suka banget. Apakah itu? Yeay, ini dia, romantic comedy. Langsung aja ya. Judul drama yang bakal aku ulas adalah Hotel Del Luna. Ada yang tahu Lee Ji Eun? Atau mungkin kalian lebih akrab sama nama panggungnya, yaitu IU. Yes, di drama ini Mbak Ayu yang multitalenta itu beradu akting dengan Yoo Jin Goo. Nah, di drama kali ini Jang Man Wol yang diperankan oleh Ayu adalah pemilik dari sebuah hotel yang digunakan sebagai tempat persinggahan arwah-arwah sebelum menuju alam baka. Namanya Hotel Del Luna. Hotel ini berlokasi di tengah kota Seoul dan bangunannya sudah sangat tua jika dilihat dari luar. Nah, Jang Man Wol sudah menjadi pemilik Hotel Del Luna selama ribuan tahun akibat kutukan yang diterimanya di masa lalu. Ko Chang Sul diperankan oleh Yoo Jin Goo adalah seorang asisten manajer di salah satu hotel terbaik di Seoul yang lulus dari Harvard University dengan gelar MBA. Karena suatu hal di masa lalu, dia terpaksa bekerja di Hotel Del Luna untuk menggantikan manajer yang akan pensiun. Awalnya dia bertugas untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan dunia manusia. Tapi lama-kelamaan dia juga terlibat mengurus hantu-hantu yang singgah di sana. Wah, jalan ceritanya unik. Salah satu hal yang bikin aku suka sama drama Korea ini adalah mereka bisa menggunakan tema yang umum, tapi dikemas menjadi sesuatu yang berbeda dan lebih menarik. Hotel Del Luna ini menurut aku tema besarnya adalah percintaan, kasih sayang, dan pengkhianatan. Udah umum banget kan? Tapi cara penulisnya mengemas cerita itu bagus banget. Ada kaitan dengan masa lalu, ada unsur-unsur fantasi juga. Jalan ceritanya jadi lebih unik gitu. Menurut aku sih ceritanya mirip sama Goblin ya awalnya. Sama-sama dikutuk gak bisa meninggal, jadi selama beribu-ribu tahun pula hidup di dunia. Terus bagian awalnya mirip juga sama film itu, Beauty and the Beast. Apa sih kesamaannya? Ya, Ayu itu dapat kutukan atas kesalahannya di masa lalu. Sama kayak karakter bedanya. Kalau karakter nggak bisa pergi ke alam baka selama beribu-ribu tahun atau nggak bisa meninggal, tapi sebenarnya dia nggak hidup juga sih. Jadi mati enggak, hidup pun enggak. Makanya dia bisa lihat hantu, mengatur para hantu, tapi masih bisa berinteraksi sama manusia. Terus awal ceritanya juga mirip. Ada bapak-bapak yang ambil bunga di area hotel tanpa izin, terus ketahuan. Akhirnya Ayu dan bapak itu bikin perjanjian, yaitu harus menyerahkan anak si bapak ketika dewasa nanti. Sedangkan di Beauty and the Beast, anaknya udah besar dan diserahkan saat itu juga. Terus pada akhirnya ada percintaan atau romansa yang timbul antara si anak yang diserahkan tadi sama si pemilik tempat. Tapi makin ke belakang ceritanya makin beda kok sama Beauty and the Beast. Dan tentu saja ceritanya tetap menarik. Terus dalam drama ini mengangkat juga tema pekerjaan yang menarik. Tema pekerjaan yang diangkat di Hotel Del Luna adalah hotelier atau hal-hal yang berhubungan dengan hotel. Sebenarnya nggak cuma drama ini sih yang mengangkat tema pekerjaan spesifik. Di kebanyakan drama Korea yang aku tonton, tema pekerjaan yang diangkat sangat bervariasi. Ada jaksa, penulis dongeng, artis, guru, polisi, CEO, pemandu wisata, dan lain-lain sih. Menurut aku itu keren banget, ya setidaknya ngasih tahu juga kalau tema-tema pekerjaan yang bisa diangkat ke film itu banyak, dan nggak itu-itu aja. Kalau soal soundtracknya sih enak semua ya. Menurut aku soundtrack adalah salah satu bagian terpenting dari suatu film atau drama. Soundtrack membuat cerita menjadi semakin hidup. Kalau lagi sedih bisa makin sedih karena soundtracknya itu tadi. Dan kalau seneng ya makin happy. Seperti itu sih. Yang aku suka dari drakor ini, mereka nggak sembarangan pas milih lagu.
bener-bener digarap secara khusus. Aku jadi mikir sih, ini drama budgetnya berapa ya? Aku percaya soundtrack yang bagus itu bakal bikin kita terus-terusan dengerin, meskipun dramanya udah kita tonton bertahun-tahun yang lalu. Kayaknya lagu-lagu dari Hotel Del Luna ini bakal nempel lama di telinga kita loh. Tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing sih. Nah, kalau soal acting dari pemainnya sih, wah, acting semua pemainnya memukau. Udah nggak usah dibahas lagi lah ya. Actingnya pada bagus semua. Semua pemain bisa membawakan karakter dengan baik. Terus masing-masing pemain itu punya kelucuan yang pas. Jadi nggak berlebihan gitu, nggak garing gitu. Aku sih suka banget sama actingnya IU pas temennya dibunuh. Wah, itu emosional banget sih. Terus aku juga suka banget sama acting Jinku pas di halte. Atau pas IU nganter seseorang ke alam baka. Emang dia spesialis acting yang nangis-nangis sih. Terus kalau soal ending, endingnya lumayan jelas. Endingnya aku suka karena jelas gitu. Cuman aku nggak ngerti apakah di sini IU udah reinkarnasi jadi orang lain atau enggak. Tapi kayaknya sih enggak ya. Menurut aku adegan di sini cuman angan-angan Jinku aja. Semisal IU udah jadi seseorang yang baru, harusnya ekspresi Jinku lebih terkejut gitu loh, menjadi nggak biasa aja gitu. Menurut aku di sini Jinku benar-benar ikhlas melepas kepergian IU ke alam baka. Jadi ekspresi yang ditunjukkan lebih ke seneng dan lega. Seperti itu sih. Yang aku kurang suka dari drama Hotel Del Luna ini apa ya? Itu. Menurut aku pas IU ketemu sama Jong Myung yang diperankan oleh Lee Do Hyun itu kurang dramatis. Padahal kan momen ini seharusnya ditunggu-tunggu sama mereka berdua. IU udah nunggu selama ribuan tahun. Jong Myung juga gue rasa punya banyak hal yang pengen disampaikan sih. Terus yang kurang aku suka juga dari drama Hotel Del Luna ini yaitu side story yang terlalu simple. Seperti drama Korea kebanyakan, tiap episode kan selalu ada tuh side story yang mendukung cerita utama. Nah, di sini tuh side story-nya menurut aku terlalu sederhana dan kurang menantang gitu. Terus juga chemistry dari IU dan Jinku itu kurang greget. Kalau aktingnya sih IU dan Jinku itu bagus banget. Tapi entah kenapa ya, aku ngerasa kayak kurang ada chemistry gitu yang klop gitu. Aku malah sukanya sama chemistry-nya antara Lee Do Hyun dan IU. Kayaknya aku kena second lead syndrome ini. Terus juga kalau hal-hal yang menarik di drama Hotel Del Luna ini ada beberapa sih yang aku amati. Ada satu karakter yang ikonik dan berhasil mencuri perhatian aku tuh, yaitu Mago. Dewa ini wajahnya sama semua, tapi karakter, busana, dan perannya tuh beda-beda. Terus juga ada arwah-arwah yang ada di Hotel Del Luna bisa menelepon seseorang yang masih hidup asalkan berani bayar mahal. Telepon itu disambungkan melalui mimpi orang yang masih hidup itu. Singkatnya sih, orang yang ditelepon itu bakal mimpiin sesuatu yang disampaikan arwah melalui telepon. Seperti telepon mimpi gitulah ya. Terus juga ada satu arwah yang merupakan penggemar BTS semasa hidupnya tuh. Dia melakukan panggilan telepon dengan member BTS dan mengungkapkan betapa dia tuh menyukai lagu-lagunya. Terus dia bilang kalau BTS memberinya tuh kenyamanan sampai akhir. Terus habis nelepon, Doi itu nyanyi lagu Fake Love gitu. Ini kocak banget. Apakah itu ya definisi bucin sampai akhir? Lucu sih, ini menarik banget. Gue jadi mikir nih, kalau abis mimpi, wah jangan-jangan nanti ada yang telepon aku nih. Alah enggak lah ya, mimpi itu cuma bunga tidur doang kan. Terus yang menariknya lagi tuh banyak cameo dari kalangan artis papan atas di sini. Misalnya Lee Joon Ki, Kim So Hyun, Kim Jun Hyun, dan lain-lain. Terus juga di drama ini secara nggak langsung tuh bilang kalau zona waktu di dunia sama di alam baka itu beda. Ada adegan pas IU nganter seseorang ke alam baka. Padahal dia nganternya bentar, tapi di dunia nyata itu udah kayak sebulanan gitu. Terus juga ada pohon bulan yang punya
filosofi menarik nih. Pas Manwol mulai bisa memaafkan orang-orang di masa lalunya dan perlahan mengisi hatinya dengan cinta dan harapan, daun-daun di pohon itu mulai tumbuh, bahkan berbunga. Seolah-olah nih ya, penulisnya tuh mau bilang, kalau kita bisa memaafkan orang lain dan memenuhi hati kita dengan cinta dan harapan, dunia akan lebih indah untuk ditempati. The world starts to bloom. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan rasa dendam, hidup kita bakal suram dan hampa, seperti pohon bulan yang kering. Nah, aku rasa udah cukup ya ulasanku, itu panjang banget sih. Banyak hal menarik di drama ini. Nah, buat kalian yang udah nonton gimana tuh menurut kalian? Menarik gak sih? Tapi buat kalian yang belum nonton, kalian mesti lihat review ini dulu. Dan pastikan kalian nonton ya. Oke, selamat menonton guys. See you.